Wow, ini sungguh pesan yang luar biasa. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa jaminan keselamatan akan membuat orang hidup sembarangan atau suka-suka berbuat dosa. Salam, saudara-saudari. Berjumpa lagi dengan saya, Daniel Peranginangin. Pada saat ini, saya ingin memberikan sebuah pelajaran yang sangat memberkati dan yang sering ditanyakan orang-orang, orang Kristen pada khususnya, yaitu dengan judul, dapatkah orang Kristen kehilangan keselamatannya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita merasa khawatir akan status keselamatan kita? Apakah mungkin bagi seorang Kristen kehilangan keselamatan yang diberikan oleh Allah? Jadi, hari ini kita akan merenungkan pertanyaan ini dengan menggali firman Tuhan. Saya percaya ini akan memberkati saudara semua. Mari kita bayangkan sebuah keluarga dengan seorang ayah yang penuh kasih dan seorang anak yang dipercayakan cincin keluarga yang sangat berharga. Cincin ini bukan hanya perhiasan, tetapi itu adalah simbol identitas dan warisan keluarga. Suatu hari, anak tersebut melakukan kesalahan dan merasa tidak layak lagi menyandang nama keluarganya. Lalu dia mencoba mengembalikan cincinnya kepada ayahnya. Namun sang ayah berkata, "Anakku, cincin ini bukan diberikan karena perbuatanmu, tetapi karena engkau adalah bagian dari keluarga ini. Kesalahanmu tidak mengubah siapa dirimu. Aku mengasihimu dan kamu tetap anakku." Demikian juga saudara-saudari dengan keselamatan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 menyatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Jika kita tidak dapat memperolehnya melalui perbuatan baik, kita juga tidak dapat kehilangannya melalui perbuatan buruk. Jadi, ketika kita menerima Kristus, roh kita dilahirkan kembali dan menjadi ciptaan baru. Itu tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi saudara-saudari, identitas baru ini tidak berubah meskipun kita jatuh ke dalam dosa. Seperti anak dalam ilustrasi tadi, posisi kita sebagai anak Allah tetap terjamin. Wow, ini sangat luar biasa. Dan ada juga sebuah cerita. Pada zaman dahulu, seorang raja akan memeteraikan surat penting dengan segel khusus. Segel ini merupakan tanda otoritas dan keaslian. Dan tidak ada yang berani membuka atau membaca isi surat tersebut kecuali orang yang berwenang. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, dikatakan di sana, "Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya."
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus adalah meterai Allah atas kita, saudara-saudari. Itu menandakan bahwa kita miliknya. Meterai ini tidak dapat dibatalkan oleh kuasa apapun, kuasa manapun. Di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 menyatakan dengan sangat tegas. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi bayangkan seorang ayah yang memegang tangan anaknya saat menyeberang jalan yang ramai. Meskipun anak tersebut terganggu atau mencoba melepaskan diri, sang ayah tidak akan membiarkan tangannya terlepas. Begitu juga Tuhan memegang erat kita dalam kasih-Nya, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita darinya. Wow, ini sungguh pesan yang luar biasa. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa jaminan keselamatan akan membuat orang hidup sembarangan atau suka-suka berbuat dosa. Namun jangan salah, saudara-saudari. Di dalam kitab Titus 2 ayat 11 dan 12 mengajarkan, karena kasih karunia Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi kasih karunia atau anugerah Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi itu juga mengubah hati kita. Ketika kita benar-benar memahami betapa besarnya kasih dan anugerahnya, respon alami kita adalah hidup dalam ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan. Pemahaman yang benar tentang kasih karunia akan memotivasi kita untuk hidup kudus. Bukan sebaliknya, saudara-saudari. Pikirkan tentang sebuah pohon yang ditanam di tepi sungai. Akar-akarnya menjalar sangat dalam ke tanah, mendapatkan nutrisi dan kekuatan. Ketika badai datang, pohon tersebut mungkin bergoyang, tetapi tidak tumbang karena akarnya kuat. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Keselamatan kita berakar dalam Kristus. Meskipun kita mungkin menghadapi pergumulan atau jatuh, akar iman kita tetap tertanam di dalam Dia. Jadi saudara-saudari, berdasarkan firman Tuhan, kita dapat memiliki keyakinan bahwa keselamatan kita terjamin dalam Kristus. Bukan karena usaha atau kesempurnaan kita, tapi karena kasih dan janji Allah yang tidak berubah pada kita. Jadi mari kita hidup dengan penuh syukur atas anugerah ini. Membiarkan kasih karunia-Nya membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan karena takut kehilangan keselamatan, tapi karena kita mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Beberapa ayat saya menyampaikan di sini, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Wow, itu sangat luar biasa. Dan juga Yohanes 6 ayat 37 berkata, semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku. Dan barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan kubuang. Dan juga di dalam Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah Ia kuduskan.
Jadi saudara-saudari, mari kita mempraktekkan keyakinan ini dalam hidup kita dengan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Kita memperkuat iman kita dan pengertian kita tentang kasih karunia atau anugerah Tuhan. Hidup dalam kasih juga dalam pengampunan, karena kita telah menerima kasih dan pengampunan yang tak terbatas. Dan kita dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Jadi bagikan kepada orang lain tentang keselamatan yang tersedia bagi semua orang melalui iman kepada Yesus Kristus. Ingatlah saudara-saudari, keselamatan kita adalah hadiah yang sangat berharga dari Allah. Terjamin dan tak tergoyahkan. Biarlah keyakinan ini memberikan kita damai sejahtera dan sukacita, serta menginspirasi kita untuk hidup bagi Dia yang telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan melalui Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu dan mengasihi kami dengan kasih yang tidak terpisahkan. Tolong kami untuk hidup dalam keyakinan dan penghargaan atas kasih-Mu. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berharap saudara-saudari pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita terus bertekun dalam iman dan berusaha mengenal Allah lebih dalam lagi setiap hari. Terima kasih saudara-saudara untuk dengan rendah hati mendengarkan pesan ini. Saya akan terus membagikan pesan-pesan yang memberkati dan membangun melalui channel YouTube ini. Dan kalau ada pertanyaan dan komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk menjawabnya. Terima kasih bagi saudara yang subscribe dan like dan juga share. Dan juga jangan lupa bunyikan tombol lonceng untuk notifikasi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa berikutnya.